Industri musik Indonesia kembali digemparkan dengan sebuah prestasi dari anak muda tanah air. Band rock Voice of Baceprot telah melangsungkan tur Eropa pada akhir tahun 2021. Konser yang bertajuk Fight Dream Believe Tour 2021 ini dimulai dari Kamis, tanggal 18 Oktober, hingga tanggal 10 Desember tahun 2021. Terdapat 8 panggung, termasuk pada Les Trans Musicals 2021, sebuah festival musik terkenal di Prancis. Konser ini juga sekaligus untuk memperkenalkan single terbaru mereka yang berjudul God, Allow Me, Please to Play Music yang baru saja dirilis pada Agustus tahun 2021 lalu. Berikut cuplikan aksi panggung mereka yang menggoyang Eropa. Namun, sebelum menjadi terkenal seperti sekarang, terdapat beberapa tantangan yang harus dilewati oleh Pop untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Mau tahu bagaimana perjalanan mereka? Yuk simak 7 perjalanan karir Voice of Baceprot yang telah dirangkum. 1. Berasal dari Garut, ketiga perempuan ini sama-sama mengenyam pendidikan di Madrasah Sanawiyah atau Setara Sekolah Menengah Pertama di Singajaya, Garut. Band rock yang didirikan pada tanggal 14 Februari tahun 2014 ini terdiri dari Firda Masya Kurnia, gitaris dan vokalis, Widi Rahmawati, basis dan Siti Ayu, drummer. 2. Berawal dari legok teater Baceprot, sebelum berkarir di industri musik rock, ketiga siswa ini pernah sama-sama mengikuti ekstrakurikuler teater ketika SMP. Dalam klub teater tersebut, mereka berperan sebagai anggota band di salah satu pertunjukan. Dari situlah mereka memutuskan untuk serius belajar memainkan alat musik. 3. Menarik perhatian publik dengan cover lagu band rock Amerika, mulai menarik perhatian publik pada 2015 ketika membawakan lagu milik band rock asal Amerika, Rage Against the Machine di kanal YouTube mereka. Kemudian pada tahun 2020, mereka memutuskan untuk pergi ke Jakarta dan fokus berkarir di bidang musik. 4. Rilis lagu original pada tahun 2018, lagu original pertamanya berjudul School of Revolution pada tahun 2018. Dalam single pertamanya tersebut, Voice of Baceprot menuangkan rekam jejak dari cara pandang sekaligus keresahan mereka terhadap sekolah sebagai salah satu ruang belajar. Lima. Terpilih menjadi perwakilan Woman of World 2021, Voice of Baceprot juga pernah terpilih menjadi perwakilan Indonesia untuk perayaan Hari Perempuan Internasional bersama Camilla Duchess of Cornwall di acara Woman of the World Festival UK 2021 yang diadakan secara virtual. 6. Hak hidup aman, hak untuk mendapat pendidikan yang layak, punya cita-cita dan bisa diberi ruang untuk memperjuangkan cita-cita itu gitu. Ayo dong nambahin. Iya, karena setiap perempuan menurut aku ya pasti semuanya punya keinginannya sendiri misalnya untuk menggapai cita-citanya, punya impiannya, punya cita-cita. Tapi mungkin perempuan-perempuan misalnya di kampung aku belum punya keberanian untuk bilang kalau misalnya aku tuh pengen kayak gini, misalnya aku pengen jadi
Atlet ini, mesti tapi misalnya tapi kan itu biasanya didominasi sama cowok kayak gitu, cewek mah gak boleh pamali. Dan terus menurut aku perempuan itu juga harus mandiri dan gak boleh tergantung sama siapapun. Setiap manusia itu harus berpegang teguh sama dirinya sendiri gitu. Karena akan segimanapun kita bergantung sama orang, akan ada satu masa di mana gak akan ada seseorang pun yang bisa ngebantu dan ngerti diri kita sendiri selain diri kita sendiri. Aku Marsha, aku Siti, aku Widi. Kita mau ngucapin Happy International Day of the Girls. Selamat menemui harinya kalian. Kita bertiga berharap di masa depan kita bisa melihat lebih banyak lagi anak perempuan yang tumbuh sebagai manusia yang berbahagia, manusia yang kuat, dan manusia yang berani. Sorotan media internasional, setelah terkenal dan tampil di panggung-panggung, Vogue juga mendapat perhatian dari media internasional. Vogue pernah diwawancarai beberapa media internasional, seperti The Guardian, NPR, Reuters, BBC, Metal Injection, Mashable, The New York Times dan lain-lain. 7. Suksesnya konser musik metal di Eropa menjadikan grup band ini sekelas musisi dunia, dan mulai viral di hampir semua media sosial. Setelah sukses tur keliling Eropa, Voice of Baceprot juga merencanakan pada 2022 ini akan mengembangkan sayapnya di industri musik rock serta akan tampil di ajang festival metal terbesar di dunia Wacken Oper Air di Jerman. Pada kesempatan itu, Voice of Baceprot akan sepanggung dengan legenda heavy metal seperti Judas Priest, As I Lay Dying hingga Death Angel. Informasi ini dikuatkan dari rangkuman perbincangan secara live melalui aplikasi Zoom dan diunggah di kanal YouTube musisi Indonesia Kang Arman Maulana, salah satu personil band legendaris Indonesia Band Gigi. Berikut cuplikan perbincangan menarik antara Voice of Baceprot dengan Kang Arman Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari London. Sombong banget ya. Ngawangkong kali ini kebetulan saya masih di Inggris karena pulangnya saya baru masih mandi, dia udah nongkrong di sini. Oke, kita panggilin aja. VOB, silakan masuk. Tah, iya. Eta mic atuh tong di mute. Hai. Eropa teh ngerakeun mah nya teh nyaong ngesum. Aing kumaha daramang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Pertanyaan pertama adalah, ini kalian udah di mana nih? Udah ke Garut atau di Jakarta? Di Jakarta, sekarang di Jakarta. Jadi sekarang tuh kalian udah pindah di Jakarta? Hai, aku Widi, aku di VOB sebagai pemain bass. Nama aku Marsha, aku di VOB sebagai gitaris sekaligus vokalis. Siap, gitaris sebagai vokalis. Nama aku Siti, aku sebagai drummer di VOB. Drummer di VOB. Oke. Ngeband gitu atau gimana gitu? Sok silakan cerita lah. Kalau aku sama Siti sebenarnya udah dari SD temenan. Nah, pas masuk MTS atau setara SMP itu ketemu sama Widi. Dan kebetulan di MTS itu kita bertiga satu. MTS naon? Madrasah Sanawiyah. Itu aku disebutkan ya. Madrasah Sanawiyah. Mountain Bike Training School. Nah, siap bisa. Kudu jentre. Madrasah Sanawiyah, oke. Satu komunitas kita bertiga di teater. Jadi ada teater isinya tuh anak-anak yang sering masuk BP.
Nah, di sana kita bertiga. Kira-kira anak-anak yang sering masuk BP tadi garis bawah gila tah. Kunaon tah. Nu abus BP mah biasanya barudak non paraung untuk barleguk. Memang Oh. kritik di mading gitu, nah, suka dipanggil gitu. Nah, Oh. terus dipertemukan di komunitas teater, tapi karena di teater itu aktingnya luar biasa jelek, jadinya ya udah deh gitu bikin drama musikal. Terus kita kebagian main alat musik gitu. Oh, jadi gini. Jadi gini ya, coba kronologisnya ya. Kalian itu berkumpul gara-gara murid-murid yang sering dipanggil BP, ya kan? Ya, Nah, biasanya itu teh udah satu, caranya minusnya. gitu. Terus yang dipanggil BP itu biasanya dimasukin ke dalam teater, ya kan? Nah, terus kalian main teater, terus tiba-tiba di teater pun actingnya goreng. Jadi kalau ke bawah lagi gitu kan? Iya. Ya. Akhirnya kalian yang main musiknya gitu ya? Ya. Disuruh dia main musik. Nah, terus? Terus habis itu anggotanya kan awalnya ber-15. Main musiknya. Iya, jadi membernya itu ada 15. Emang gamelan atuh euy, aing 15 mah tuh. 15 main musiknya. Iya, jadi membernya itu ada 15. Emang gamelan atuh euy, aing 15 mah tuh. Jadi iya di bandnya itu ada 15 orang, ada yang main pianika, ada yang main bel, yang nggak kerja juga ada. Pokoknya 15 orang Ya, pokoknya barudak baong yang barudak berlegug lah geus lah pokoknya. Jadi kita satu geng. Terus? Ya. Terus dari 15 orang itu semuanya susah banget dapat izin orang tua. Akhirnya dari 15 itu pada keluar satu persatu, terus sisa 7. Nah, dari 7 itu pada mundur lagi yang 4, terus akhirnya sisa kita bertiga. Siapa sih yang menyemangati kalian, yang memberikan nanti apa namanya? Enggak, gua feeling lu tuh bakal jadi sesuatu gitu. Tata saha sih? Siapa yang berjasa? Ada guru BP kita namanya Abah Ersa. Jadi yang dari awal menginisiasi untuk membentuk band itu Abah. Terus yang ngajarin alat musik Abah. Pokoknya semuanya Abah. Abah Ersa tuh termasuk pemrakarsa si teater juga. Iya, betul. Oke, jadi apa Abah Ersa tuh bukan hanya cuman membuat kalian band, tapi juga sekalian dengan si teater itu ya, gitu ya. Iya. Oke, jadi ngasih masukan ya kan, kalian tuh sekarang udah profesional ya gitu ya. Masih? Masih. Biasanya naon tah? Ngasih naon gitu, masuk kritikan, masukan teh seperti apa gitu maksudnya? Biasanya kalau misal kita bikin lagu itu pasti dikasih ke Abah dulu, menurut Abah gimana gitu, nanti minta pendapatnya. Terus misal kalau ada kayak interview kayak gini, nah pasti nanti udahnya beresnya kita evaluasi gitu sama Abah. Setahu saya gitu ya, yang udah jalan di musik lebih dulu lah dari kalian, lain lebih kolot lah. Wah, umur mah beda 1 tahun 2 tahun sama kalian, Pak. Setahu saya gitu ya, biasanya tuh di musik itu bisa muter gitu. Jadi jangan gini aja bilangnya, kemungkinan bisa aja. Iya kan? Kemungkinan bisa aja. Untuk Ece Siti nage make CITY, City kota bahasa Inggris. Untuk Ece Siti ada pertanyaan nih, kenapa pas perform kemarin main drumnya nyeker? Jadi aku punya kebiasaan nyeker karena dulu latihannya di rumah. Jadi aku nggak terbiasa bawa sepatu ke dalam studio. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bisa pakai sepatu kalau main? Sampai sekarang nih, sampai detik ini. Bisa. Kalau di studio sih itu kalau nggak ada penonton. Lagi belajar, sekarang belajar adaptasi pakai sepatu. Sebenarnya bisa. Cuma kadang di beberapa lagu tertentu aku lepas gitu. Ya kagok ya. Benar. Tapi sebenarnya sih kalau menurut gua nggak ada hukum yang digarisbawahi. Kalau main musik mah derwe gitu kan. Istilahkan aja, yang penting mah bener mainnya gitu kan. Iya kan? Bener. Jadi kamu udah aja ke sana sambil mau pawang hujan. Oke, Fiobi, apa namanya? Kemarin yang Eropa tuh akhirnya jadi berapa titik? Akhirnya jadi 7. Ya. Dari harusnya? Dari cuma 1 doang. 1 gagal karena ada pembatasan itu karena COVID. Ya COVID ya.
Akhirnya tapi alhamdulillah ya dari 8 cuma satu doang mah ya. Yang kalian gembar-gemborkan kan curhatnya teh eta kan takutnya teh gagal banyak gitu kan. Iya, Iya. memang. Ya, alhamdulillah satu doang. Jadi kemarin tuh berapa lama? 8 titik itu teh di Eropa. 14, 16. Ya, 2 minggu lebih 2 lah. minggu lebih. 2 minggu lebih. Ngaranna teh ngambil sekarang course di pemain gitar, pemain drum, pemain bass gitu kan. Iya. Widi lagi di itu ya siapa Berry ya sekarang ya. Iya. Ya Marsha tapi udah ya sekarang sama siapa? Sekarang lagi nyari lagi untuk yang kedua. Mau ke siapa? Belum tahu sih, masih milih-milih. Enggak, kalau Tepi kan udah kebayang gue begitu. Nah kamu sekarang mau milih ke seorang pemain gitar yang seperti apa gitu untuk meluaskan wawasannya? Sebenarnya sih aku sekarang mau tentang lebih ke sound ya, karena ya aku untuk sound masih buta. Masih buta. Kalau Siti kan sekarang main di. Ya. Nah, ada kecengan lain nggak pemain drum yang lain setelah Hendy? Aku udah Hendy aja. Soalnya dari dulu pengen belajar sama Om Hendy. Ya. Tapi kan kalian sudah membuktikan, ya kan? Nah, nanti Wacken tuh belum tahu kapan. Itu Agustus. Oh Agustus. Mudah-mudahan sih kalau gue lihat sih ya sekarang di Eropa melihat melihat situasi ya vibe atmosfernya kayaknya sih memang mereka tuh udah memang bener-bener udah pandemi ini akan dijadikan endemi. Oke. Rencana tur kalian sebelum Wacken udah ada rencana tur atau udah ada job-job yang udah masuk boleh ceritain kemana aja? Ada sih beberapa, tapi itu masih rahasia. Nggak, memang tadi ya yang pertanyaan Uyung menarik ya, band yang energik kayak kalian ya musiknya itu kan memang kalau duduk itu kan memang tengenah gitu ya. Nah tapi kemarin pada saat pandemi ini ada job yang selain yang Eropa ya di Indonesia yang emang cuman virtual gitu atau duduk gitu penontonnya hybrid gitu ada? Ada virtual. Oh virtual ya? Nah virtual. Kumaha perasaannya? Capek, jadi energinya nggak balik lagi. Iya emang ya apalagi musik yang kayak kalian gitu. Mungkin kalau musik pop gitu ya atau musik roncong gitu yang memang mendayu-dayu mungkin masih bisa lah ya. Ya itu pun sama aja karena interaksi dengan penonton itu adalah yang paling diutamakan sebenarnya kan itu kan. Kalian bisa jika musik gigi sarua gitu kan aing ajutan serangan gitu asli juga naon gitu. Gua harus mood yang bagus gitu. Caranya gimana kalian? Kita selalu nganggap ya kayak latihan di studio aja, asik membangun Asik itu bertiga. asik bertiga gitu. Jadi Iya. jadi nanti Kalian tur ke Eropa, kumaha teman-teman di Garut? Oh, di Garut. di Garut Langsung viral sih di Garut. Bahkan Nah, kalau viral di Garut Untuk menyaksikan video lengkap tentang obrolan lengkap silakan cek link deskripsi kanal YouTube Kang Arman Maulana. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kita dapat menyajikan video hiburan dan informasi lebih baik lagi. Sukses besar tur Eropa membuat Pop dikenal lebih luas di dalam negeri dan di mancanegara. Demikian perjalanan grup band Voice of Baceprot dari mulai terbentuknya hingga mencapai kesuksesan seperti sekarang ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Oh, iya. Jadi misalnya namanya Budi gitu.